Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami dengan judul Manusia dan Peradaban. Baik, adapun anggota kelompok kami yaitu ada Suli Cataullah, saya sendiri sebagai moderator, ada Muhammad Alfara Izirwin, ada Asri Alim Nasruddin, Arjanti, dan Sarah Herpalina Rahman. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilakan kepada pemateri pertama untuk memberikan materi. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pengertian manusia, adab dan peradaban. Pengertian manusia. Manusia sebetulnya adalah sebuah matriks yang mempunyai akal jasmani dan rohani. Pemahaman terhadapnya memerlukan pendekatan multidimensional dengan tidak melupakan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sosial. Melalui akalnya, manusia dapat menciptakan dan mengembangkan teknologi. Lewat jasmani, manusia dapat menerapkan merasakan kemudahan yang diperoleh dari teknologi tersebut. Sedangkan melalui rohani terciptalah peradaban. Lebih dari itu, melalui ketiganya akal, jasmani, dan rohani, manusia dapat membuat perubahan di berbagai bidang sesuai dengan perjalanan waktu yang dilaluinya sebagai upaya penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi pada lingkungan sekitarnya. Manusia dalam kehidupannya mempunyai 3 fungsi, yaitu 1. Sebagai makhluk Tuhan, 2. Sebagai makhluk individu, 3. Sebagai makhluk sosial budaya. Pengertian budaya. Budaya adalah suatu acara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik dan adat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang yang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur sosio-budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, saya Sarah Herpalina Rahman, NIM D032231. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Adapun materi yang akan saya paparkan yaitu yang pertama, persamaan dan perbedaan kebudayaan dan peradaban. Kebudayaan dan peradaban memiliki persamaan dan perbedaan, yang mana kebudayaan dan peradaban memiliki unsur yang sama, yaitu sistem kepercayaan, sistem kemasyarakatan, bahasa, seni patung, sistem mata pencaharian, dan wadah menyimpan makanan sama-sama merupakan nilai sosial, norma, ilmu pengetahuan, serta unsur-unsur keseluruhan struktur sosial, kesenian, kepercayaan, hukum, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat individu dalam kelompok masyarakat, sama-sama terbentuk dari pola pikir dan sikap mental suatu kelompok itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu evaluasi dan tahap-tahap peradaban. Evolusi diajukan sebagai faktor kebudayaan pada sekitar pertengahan abad ke-19 dan dengan segera pula menjadi kategori budaya yang sangat populer. Mereka yang menerapkan gagasan evolusi pada pertumbuhan kebudayaan tidak begitu melukiskan proses yang sungguh-sungguh terjadi, melainkan hanya menyusun sebuah artificial selection di antara ratusan peristiwa dan kejadian yang lalu diurutkan menurut skema evolusi. Menurut JWM Baker SJ, mereka tidak sampai menerangkan jalan kebudayaan dengan teori evolusi, tetapi mencoba membuktikan evolusi dengan data budaya yang ada. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, perkenalkan, nama saya Asri Alim Nasruddin. Materi selanjutnya. Adapun materi yang akan saya bawakan adalah peradaban dan perubahan sosial, pengertian dan cakupan kebudayaan sosial.
Perubahan sosial merupakan gejala yang akan menimbulkan ketidaksesuaian antara unsur-unsur yang ada di dalam masyarakat, sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang tidak sesuai fungsinya bagi masyarakat yang bersangkutan. Menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perilaku di antaranya kelompok dalam masyarakat. Menurutnya, antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan memiliki satu aspek yang sama, yaitu keduanya bersangkutan paut dengan suatu penerimaan cara-cara baru atau suatu perbaikan cara masyarakat memenuhi kebutuhannya. Wujud peradaban. Wujud dari peradaban dapat berupa 1. Moral, nilai-nilai dalam masyarakat dalam hubungannya dengan kesusilaan. 2. Norma, aturan, ukuran atau pedoman yang dipergunakan dalam menentukan suatu benar atau salah, baik atau buruk. 3. Etika, nilai-nilai dan norma moral tentang apa yang baik dan buruk yang menjadi pegangan dalam mengatur tingkah laku manusia. Bisa juga diartikan sebagai etiket sopan santun. 4. Estetika, berhubungan dengan segala sesuatu yang tercakup dalam keindahan, mencakup kesatuan atau unity, keselarasan atau balance, dan kebalikan atau kontras. Sekian, terima kasih. Baik, saya atas nama Arjante akan melanjutkan materi tentang tradisi, modernisasi, dan masyarakat madani. Tradisi adat adalah merupakan pencerminan daripada kepribadian sesuatu bangsa, merupakan satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karena itu, maka setiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya, berbeda satu sama lain. Adat istiadat yang hidup serta yang berhubungan dengan tradisi rakyat yang merupakan adat kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan di masyarakat karena adanya penilaian bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar. Serta hal ini merupakan sumber yang mengagumkan bagi kekayaan budaya bangsa. Di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, adat yang dimiliki oleh daerah-daerah suku-suku bangsa adalah berbeda-beda, meski demikian dasar dan sifatnya adalah satu, yaitu keindonesiaannya. Oleh karena itu, maka adat bangsa Indonesia itu dikatakan berbineka. Adat bangsa Indonesia yang bineka tunggal ika ini tidak mati, melainkan selalu berkembang. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.